Sekarang mau nggak mau harus pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwani fid din wal akhwat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa kembali berkumpul di tempat yang paling Allah cintai, yakni masjidnya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempurnanya nikmat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan apa yang kita lakukan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita, menjadi sebab Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki akhir daripada hidup kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Mutaffifin sampai di ayat ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kita akan lanjutkan pembacaan sampai di ayat ke-28. Wahid itsnain tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Diulang. Khitamuhu misk. Bagaimana cara bacanya? Misk. Jadi kafnya itu dia dikeluarkan hanya pantulannya. Misk. Misk. Jadi bukan misak. Ya. Kalau misab, sinnya dikasih harokat e, tapi khitamuhu misk. Misk. Jadi sinnya disukunkan, kafnya disukunkan. Jangan misak. Kalau misak, sinnya dikasih harokat e. Bisa difahami? Kita ulangi. Wahid itsnain tsalatsa. Khitamuhu misk. Misk. Karena kalau kita cuma baca khitamuhu misk, itu kafnya hilang. Mengurangi satu huruf dalam Al-Quran ini musibah. Sebagaimana kalau kita baca apa? Wal 'asr, bukan wal 'asr. Kalau dibaca wal 'asr berarti shotnya dikasih harokat e. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Jadi taknya disukunkan, haknya disukunkan. Bisa difahami? Wal 'asr. Wal 'asr.
Bukan wal asr. Kalau wal asr ini shadnya diganti harokatnya. Tapi kalau wal asr, jadi shadnya itu disukunkan, roknya disukunkan. Bisa difahami? Nah, ini butuh latihan. Butuh latihan. Contoh tadi apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Jadi taknya disukunkan, haknya disukunkan. Ana dengar kebanyakan apa? Wal fath. Kalau wal fath, taknya dikasih harokat imalah, miring-miring. Kasih harokat bukan i lagi tapi Kayak tadi wal asr, kan sering tuh, benar nggak? Imam baca pen cepat lemoco wal asr. Padahal ini keliru. Yang benar bagaimana? Wal asr. Soknya disukunkan dulu, baru dipantulkan roknya. Sebagaimana ayat yang kita baca ini. Kita ulangi sekali lagi 1, 2, 3. Khitamuhu misk. 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 Ya memang butuh latihan. Misk. Nanti bacanya hanya kebanyakan apa? Khitamuhu misk. Loh, iya. Murid-murid anak itu kalau baca mereka pengen cepat. Khitamuhu misk. Karena mereka sulit untuk baca apa? Misk. Ini sulit. Sebentar ini. Maka perhatikan baik-baik ketika dua iltiqa'us sakinain. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma. Khitamuhu misk. Jadi iltiqa'us sakinatain, bertemunya dua sukun. Maka tadi caranya kalau dua konsonan, khitamuhu misk, dua sukun yang bertemu, sin disukunkan, kaf disukunkan karena dia di akhiran kata, maka bukan misk tapi misk. Baik kita. Wal fajj. Wal fajj. Jadi jimnya disukunkan dan dia qalqalah kubra. Wal fajj, bukan wal fajr, bukan. Kalau wal fajr ini mana qalqalahnya? Maka wal fajj, jimnya diqalqalahkan dulu, kemudian dia memantulkan, mau nggak mau kan dia keluar suara jimnya. Tapi bukan maksud dibaca huruf hidup, tapi dibaca huruf sukun. Wal fajr. Seperti apa? Mad. Benar nih? Mad. Maka kalau dia bertemu dengan huruf berikutnya, maka pantulan ini akan muncul. Maka jangan dibaca huruf hidup. Wal fajr, wal asr. Tapi dibaca apa? Wal asr, wal fajr. Bisa dipahami? Baik. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai, kemudian kita lanjutkan. 1, 2, 3. Khitamuhu misk wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Perhatikan baik-baik, jangan bernafas ketika berhenti, kecuali di ayat-ayat saktah. Contoh kalla bal rana, baru ini boleh, ini namanya saktah. Selain daripada itu nggak boleh. Contoh ini ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. 1, 2, 3.
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka jangan bernafas di tengah-tengah. Baik. Mulai kita lanjutkan. Wa mizajuhu min tasnim. Nah ini cara membaca ikhfa itu ada dua. Yang satu di wa mizajuhu min tasnim, ada seperti itu. Tapi yang Anda belajar itu adalah apa? Wa mizajuhu min tasnim. Satu dua. Wa mizajuhu min tasnim. Lanjut. Ainan yashrabu biha. Diulang. Ainan yashrabu biha muqarrabun. Baik. Diulang innal ladzina. Nah, perhatikan baik-baik ketika membaca, maka jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru pasti ada yang ketinggalan. Contoh tadi kanu ajramu. Baik. Kemudian apa? Amanu. Maka nggak usah buru-buru, santai aja. Kita ulang sekali lagi, kemudian kita baca tafsir. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina Tayyib. Barakallahu fiik wa assalamu ilaihi. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Tak terasa kita sudah memasuki huruf demi huruf daripada juz 30, ayat demi ayat, surat demi surat, dan perkembangan antum semua dalam membaca sudah jauh lebih baik. Mungkin yang perlu dilakukan adalah melatih. Bagaimana melatih? Harus ada ayat-ayat yang antum baca murassalah, dibaca tartil. Jadi ada satu hari itu antum mengulang-ulang bacaan yang sulit-sulit. Contoh tadi, khitamuhu misk wal 'asr wal fajr walayalin 'ashr. Bukan ashr. Kalau ashr ini jadinya shinnya dikasih harokat e. Tapi kalau ashr itu sinnya disukunkan, roknya disukun. Maka perlu diulang-ulang. Huruf-huruf yang sulit-sulit perlu diulang-ulang. Maka juz 30 ini surat yang juz yang paling cocok untuk apa? Latihan membaca. Maka jangan sampai ketika kita sudah sampai Al-Mutaffifin, an-naba'nya nggak pernah diulang, nggak pernah dimurajaah. Gak usah banyak-banyak, 1 hari 2 ayat 3 ayat, tapi ada murajaah. Jadi nanti insya Allah selesai murajaah juz 30, Al-Baqarah dan lainnya itu akan mudah. Cuma tinggal ngelola apa? Nafas saja. Karena makharijul hurufnya belajar di juz 30. Maka karena kita sudah belajar, hendaknya ilmu itu sebelum diamalkan diulang-ulang, kemudian diamalkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan diketahui apabila kamu melihat mereka, maka kamu melihat di wajah-wajah mereka tanda kenikmatan yang indah dan anggun. Yang ini berkaitan tentang kemarin. Apa tanda-tanda kenikmatan yang sudah kita bahas? Apa tanda kenikmatan yang paling tinggi? Allah Azza wa Jalla nampakkan kepada mereka wajahnya. Yang Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku kemudahan untuk memandang wajah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kelezatan untuk memandang wajah. Ini di ayat di wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian setelah mengetahui hal ini, Allah Azza wa Jalla melanjutkan. Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yani kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, disebutkan yusqawna, mereka akan diberikan air minum min rahiq, daripada khamar. Khamar yang apa? Ladzatil lisyaribin, khamar yang lezat untuk diminum. Apa ciri khamar yang lezat untuk diminum? Kata para ulama, cirinya adalah apa? Tidak menimbulkan pusing, baunya tidak menyengat, tidak membuat muntah. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ciri khamar itu yang pertama apa? Pusing, ya afan, memabukkan, kemudian menimbulkan pusing di kepala, kemudian muntah. Ini ciri daripada khamar sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan khamarnya di akhirat itu berbeda. Yang Allah berfirman, yusqawna, mereka akan diberikan air minum mir rahiq, daripada apa? Dari khamar makhtum. Jadi dikatakan apa? Khalisun laisa fihi ayyi adza, yang tidak menimbulkan sedikit pun mudarat. Kalau di dunia khamar itu adalah apa? Ra'suz dzunub. Yakni pangkal dari seluruh dosa-dosa. Orang yang minum khamar pertama apa? Mabuk. Setelah mabuk apa? Meracau. Setelah meracau apa? Hilang akal. Setelah hilang apa? Akal apa? Melihat orang, kalau nggak diajak berantem, kalau nggak dipalak. Kemudian kalau berantem, kalau di luar kendali, akhirnya dia apa? Membunuh. Dan akhirnya dia pun dikisos. Dan lihat bagaimana khamar itu menjadi apa? Pokok dari pangkal seluruh dosa-dosa. Itu kalau khamar dunia. Nah, khamar bagi mereka yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat, itu adalah khamarnya akhirat. Karena itu kata para ulama, apa-apa yang diharamkan di dunia, nanti di akhirat akan Allah Azza wa Jalla halalkan untuk hamba-hamba yang beriman. Termasuk apa? Khamrul lazzatil lisyaribin, yakni khamr yang lezat untuk diminum. Yang Allah berfirman, yusqawna min rahiqin makhtum. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menjelaskan, yusqawna min khamrin minal jannati, mereka akan diberikan minum khamar daripada khamar di surga. Kemudian warahiq min asma'il khamar, rahiq itu nama lain daripada khamar, kata kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Dan mereka ini yang dikatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, mereka diberikan minum itu dengan kondisi apa? Dalam kondisi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
bi aqwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in. Yani yatufu alaihim, akan berkeliling di sekitar mereka wildanum mukhalladun, yani anak-anak muda yang tidak akan pernah tua, anak-anak muda yang akan seperti itu keadaannya, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk mereka khusus penduduk surga. Sebagian dijelaskan oleh para ulama, yani ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kemudian yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka itu enggak perlu patungan, enggak perlu sampai keluar untuk sekedar apa? Mencari khamr, itu enggak perlu kemana-mana, tapi mereka akan dikelilingi oleh bidadari. Mereka akan dikelilingi oleh apa? Wildanun mukhalladun, yakni pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang mereka tidak akan pernah tua, tidak akan pernah mengalami perubahan dari seluruh sisinya. Sebagian dijelaskan oleh para ulama. Maka khamr itu mereka akan dilayani, diberikan minum khamr itu dalam kondisi apa? Dilayani oleh makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, yang Allah berfirman tentang mereka, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, khitamuhu misk, ay baqiyatun wa akhiruhu miskun, ay tibur rih. Ini bingung pakai kacamata baca, kalau ngeliat ke sana bebayang. Tapi kalau nggak pakai, nggak kelihatan. Masa harus pakai kacamata yang di bawah ini buat baca ini? Astagfirullahaladzim. Insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, khitamuhu misk, yakni dari bejana-bejana khamr itu akan muncul, Allah Azza wa Jalla jadikan khamr itu baunya seperti misik. Pernah nyium misik? Bahasa Indonesia misik apa? Kasturi. Nah, kasturi ini adalah minyak wangi yang sangat lembut, sangat cocok. Wanita dan laki-laki itu kalau mencium kasturi, mereka akan condong kepadanya. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan salah satu daripada minyak wangi surga, yakni khitamuhu misk. Yani dari bejana-bejana khamr tersebut yang Allah Azza wa Jalla berikan air minum, berikan minum kepada penduduk surga daripada khamr yang lezat untuk diminum, itu bau yang muncul dari khamr adalah apa? Misik. Bau kasturi, bukan sebagaimana khamr dunia. Khamr dunia itu baunya subhanallah, baunya menyengat, tidak menyenangkan. Karena di mana dulu di Jakarta sempat ngontrak itu, di sebelah ada orang Batak, itu minumnya seperti itu, baunya subhanallah. Akhirnya kita pindah. Bau khamr itu tidak menyenangkan. Nah, berbeda dengan khamr yang ada di akhirat, baunya menyenangkan, lezat untuk diminum, dampaknya pun tidak sebagaimana khamr di dunia. Lezat diminum, baik akibatnya, tidak akan muncul darinya perkataan-perkataan yang kotor, tidak akan muncul darinya perbuatan-perbuatan yang buruk, tidak sebagaimana khamr dunia. Dan baunya, kata Allah Azza wa Jalla, khitamuhu misk. Ini bau daripada khamr tersebut adalah seperti bau minyak kasturi. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa fi dzalika, dan oleh sebab itu, falyatanafasil mutanafisun, maka oleh sebab itu hendaknya
berlomba-lomba. Hendaknya manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan mengamalkan apa-apa yang diridhai oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dimurkainya. Dalam tafsir Al-Muyassar ini dijelaskan makna wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka oleh sebab nikmat-nikmat yang Allah telah ceritakan, apa? Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rakhikin makhtum khitamuhu misk. Kemudian Allah katakan wa fi dzalika, oleh sebab nikmat-nikmat tersebut, falyatanafasil, maka hendaknya berlomba-lomba, al-mutanafisun, orang-orang yang menginginkan kebaikan, yakni orang yang ingin apa? Yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kamu di atas kebajikan. Maka akhirat itu sifatnya adalah apa? Berlomba-lomba. Maka jangan pernah kita merasa cukup, jangan. Wis ngene iki wis apik. Pertanyaan nih, ngene wis apik kuwi apa jaminannya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Padahal Allah katakan wasari'u, bersegeralah kamu. Fastabiqul khairat. Kemudian dalam ayat ini falyatanafasil mutanafisun. Maka berlomba-lomba. Akhirat itu adalah apa? Perlombaan. Maka mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, Allah Azza wa Jalla telah siap. Allah Azza wa Jalla telah jelaskan. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah gambarkan kepada kita akhir dan dampak serta apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mereka berlomba-lomba. Sementara mereka yang lambat dalam beramal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man batta'a bihi 'amaluh. Barang siapa yang lambat dalam beramal. Maka kalau kita mau beramal soleh, jangan pernah kita mengatakan nanti, jangan. Tahun depan nanti enggak? Enggak. Besok itu bisa sampai tahun 2030 enggak? Benar? Maka pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau setelah meninggalnya Sulaiman ibn Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala, beliau itu apa? Setelah memakamkan, kemudian mengikuti upacara-upacara kenegaraan, Umar bin Abdul Aziz itu apa? Kecapean. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini mau rebahan. Maka anaknya menegur, mau kemana engkau wahai ayahku? Sebentar wahai anakku, aku ingin istirahat. Aku dari kemarin belum istirahat. Apa kata Abdullah ibn Umar ibn Abdul Aziz? Kata Abdullah, siapa yang bisa menjamin engkau akan bisa bangun sementara masih ada hak-hak orang-orang yang harus engkau tunaikan? Maka seketika Umar bin Abdul Aziz bangkit. Kemudian dia mendoakan kebaikan kepada anaknya Abdullah ibn Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Bayangkan anaknya masih muda bilang apa? Siapa yang bisa menjamin engkau akan bangun wahai ayahku? Maka ketika kita ingin melakukan satu amalan saleh, jangan pernah menunda. Jangan kita mengatakan nanti aja, jangan. Bahkan guru kami Ustaz Firanda hafizahullah taala, beliau mengatakan, kalau antum mau sedekah, sedekah. Antum mau nulis, antum mau belajar, antum mau beramal saleh, lakukan sekarang. Jangan pernah mengatakan nanti. Dan orang-orang yang kebanyakan mengatakan nanti itu adalah orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Pasti kan mereka akan berkata, "Marti ngono ben aku nom ya. Apal ke Quran. Marti ngono ben aku nom." Abian ketika nom enggak kepikiran. Angko wae nek wis. Angko wae subhanallah. Akhirnya angko ketika apa? Usia sudah di atas 50. Lihat bagaimana efek kalimat apa? Engkau.
Karena itu Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini ajarkan kita untuk apa? Tidak menunda-nunda kebaikan. Allah berfirman, wa fi dzalika, oleh sebab itu, lihat nikmat yang sudah Allah siapkan. Falyatanafas, maka hendaknya berlomba-lombalah al-mutanafisun, orang-orang yang mereka menginginkan perlombaan di dalam kebaikan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Karena itu ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perkara akhirat itu sifatnya adalah apa? Al-mutasabiq, al-mutabadir. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salih. Bersegeralah kamu beramal salih. Jangan besok, jangan entar, jangan nanti. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita mengatakan tarsok atau nanti, kita telah terfitnah. Maka Nabi katakan badiru bil a'malis salih. Kenapa? Karena akhirat itu tidak menunggu nanti. Benar tidak? Kematian itu tidak menunggu kita menjadi baik. Kematian itu tidak menunggu kita untuk menyelesaikan amalan-amalan. Kematian itu tidak pernah menunggu kita menjadi sukses. Nah, ada orang yang baru bangun, tetangga mertua baru bangun rumah 3 lantai, baru jadi 1 lantai setengah, orang udah mati. Dia mimpinya apa? Pengen punya rumah 3 lantai, baru jadi 1 lantai setengah sudah mati. Ada banyak orang-orang yang punya mimpi-mimpi, tapi kematian itu tidak menunggu mimpi. Karena itu Allah katakan falyatanafas fastabiqun, kemudian wasari'u, untuk menjelaskan kepada kita sifat daripada akhirat adalah apa? Bersegera, jangan pernah menunda-nunda. Berbeda dengan dunia, kita dibalik, nek tunyo mau serkepe masya Allah, benar nggak? Coba bakulan gitu subuh, sebelum subuh dia bisa bangun, benar nggak? Jam 3 makan terus, benar nggak? Jam 3 wah udah berangkat. Qiyamul lail orang. Coba jam 3 suruh qiyamul lail, aduh apot, bisa kesel. Tapi begitu pulaan, wah langsung mancal. Jangan kan jam 3, melek tekan esok sanggup. Coba baca Al-Quran begadang, kuat nggak? Jangan begadang 15 menit. Subhanallah. Padahal dunia, kata Allah Azza wa Jalla, wala tansa nasibak, dan jangan kamu lupakan bagianmu. Dunia itu hanya apa? Jangan kamu lupakan bagianmu. Apa makna jangan kamu lupakan? Ambil secukupnya. Tapi kita balik, untuk dunia falyatanafasil mutanafisun, untuk akhirat jelas bisa kesal. Ini sifat daripada manusia. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla ingatkan kita, nikmat sudah Allah siapkan, sudah Allah gambarkan, bahkan sudah Allah tetapkan bagi mereka yang berlomba-lomba, kedudukannya sudah Allah terangkan. Nah pertanyaannya, apakah kita mau atau tidak? Apakah kita bersegera ataukah kita menunda-nunda? Karena itu Allah berfirman, "Falidzalika falyatanafasil mutanafisun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mizajuhu min tasnim." Wa mizajuhu, yakni minuman yang disegel ini minum tasnim, bercampur dengan air dari mata air tasnim. Tasnim Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau tidak menjelaskan
Apa makna wa mizajuhu min tasnim? Kecuali beliau hanya berkata apa? Wa mizaju hadzal rahiqil mausufi min tasnim, ay min syarabin yuqalu lahu tasnim. Yani dari minuman yang disebut dengan nama tasnim. Sifatnya seperti apa? Wallahu taala. Tapi namanya adalah wa mizajuhu min tasnim. Khamr itu dicampur dengan mata air yang disebut sebagai tasnim. Allah Ta'ala alam sifatnya seperti apa. Tapi di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan min tasnim min ainin rafi'atin ma'na wa hissan, yakni dari mata air yang sangat tinggi secara makna dan secara zatnya. Bahkan dikatakan li'anna anharul jannati tafajjaru minal firdaus wal firdausu huwa a'lal jannah. Dan karena seluruh mata air yang berasal, karena seluruh mata air di sungai-sungai dalam surga itu berasal dari sungai yang bernama Al-Firdaus, dan Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Maka nama mata air yang Allah Azza wa Jalla campurkan dengan khamr yang lezat untuk diminum itu, yang Allah berikan kepada penduduk surga, namanya adalah mata air yang bernama tasnim. Tentang sifatnya seperti apa, maka para ulama hanya menjelaskan secara global. Tapi yang perlu kita lakukan adalah apa? Mengimani bahwasanya seluruh penduduk surga akan Allah Azza wa Jalla berikan minum dari apa? Dari khamr yang dicampur dengan mata air yang berasal dari Jannatul Firdaus yang disebut sebagai tasnim. Dan Allah perintahkan kita agar kita bisa memperolehnya. Salah satu syaratnya adalah apa? Falyatanafasil mutanafisun. Kalau kita ingin meraih kedudukan tersebut, enggak. Caranya hanya satu. Falyatanafas. Berlomba-lomba, bersegera, dan jangan pernah menunda-nunda. Apa yang ditunda-tunda? Kebaikan. Apa yang ditunda-tunda? Bertaubat. Apa yang ditunda-tunda? Beramal saleh. Seluruh yang bisa kita lakukan, kerjakan. Jangan pernah mengatakan nanti, besok. Jangan. Karena Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuk kita. Allah Azza wa Jalla menghendaki agar kita berlomba-lomba. Lihatlah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para Ahlul Badr, yakni ashabus suffah. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sudah dijamin apa? Surga. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kata Allah Azza wa Jalla. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan, sesungguhnya kalian itu telah diampuni. Telah aku ampuni seluruh dosa-dosa kalian. Kita kalau dikasih begitu gimana? Oh, maksiat. Harus ampuni Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi para sahabat tidak. Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba ahlat dusur bil ujur." Ya Rasulullah, telah membawa pergi orang-orang yang punya harta dengan membawa pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah, kami enggak bisa. Lihat, mereka menginginkan kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Alhamdulillah tamla'ul mizan." Kemudian kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ini kalimat subhanallah walhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kalimatani khafifatani fil lisan. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan agar orang-orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta, mereka bisa bersedekah dengan apa? Ilmu, dengan zikir-zikir yang mereka baca. Dan para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana mereka bisa berlomba-lomba. Mereka menginginkan apa? Kebaikan. Sehingga mereka kalau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang kita contoh. Maka jangan kita pernah merasa puas dengan apa yang
daripada amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Hendaknya kita merasa amalan kita masih sedikit, agar kita berlomba-lomba, agar kita bersegera, dan agar kita mencari pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak. Karena di antara tanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan bagi kita, sebagaimana Imam Baihaqi mengatakan idza aradallahu bi'abdi khaira ista'malahu. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa ista'malahu, bagaimana Allah memperkerjakannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqhu li'amalin salih. Allah berikan kepadanya taufik untuk beramal salih. Maka kalau kita sudah diberikan taufik, bersegera, perbaiki kualitasnya. Kalau kita belum bisa banyak, maka perbaiki kualitasnya. Karena kualitas itu meskipun sedikit, tapi kalau berkualitas ini mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali indallahi adwamuha." Bahkan Nabi katakan wa in qallah. Maka jadilah kita orang-orang yang kalau amalannya sedikit, maka perhatikan kualitasnya. Contoh 11 rakaat tumakninah sama 23 rakaat 7 menit, milih mana tuh? Milih mana? Ya kalau milih 23 rakaat kayak di Mekah Ustaz. Karena kalau amalan sunnah sebanyak-banyak yang kita bisa, yang kita mampu. Tapi kalau tadi sudah banyak salah, ngawur, balapan, ini mending tinggalkan. Karena amalan yang paling baik adalah amalan yang kualitasnya bagus, kemudian terjaga konsistensinya terus menerus. Ini lebih mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada pelakunya. Kemudian Allah berfirman, "Ainan yashrabu bihal muqarrabun." Yani ia adalah mata air di surga tertinggi. Yani orang-orang yang didekatkan kepada Allah meminumnya dalam kondisi bersih dan murni. Demikian pula orang-orang mukmin yang lain meminum darinya, ia bercampur dengan minuman yang lain. Yani makna aina yashrabu bihal muqarrabun yashrabuhal muqarrabuna sarfa wa tamzatu li ashabil yamini masjad. Yani Allah Azza wa Jalla berikan air minum ini kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Siapa mereka? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah ashabul yamin dalam surat Al-Mu'min. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Muadzin أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina yashrabu bihal muqarrabun." Jadi maknanya adalah yang meminumnya adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla dekatkan kepadanya, kemudian orang-orang yang Allah Azza wa Jalla muliakan mereka. Siapa mereka? Ashabul Yamin. Dan Ashabul Yamin ini Allah sifati sebagai apa? Mereka yang sedikit. Sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala. Maka mereka yang menginginkan kebaikan, mereka yang menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan, dan mereka yang menginginkan nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam ayat ini, maka sifat mereka harus menjadi sifatnya Ashabul Yamin. Yang diantara sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang keadaan mereka adalah faliyatanafasil mutanafisun. Sifatnya adalah apa? Berlomba-lomba di atas kebajikan dan menjauhi seluruh apa-apa yang Allah larang. Maka seluruh apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Seluruh apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, baik yang berupa wajib maupun sunnah, mereka kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Adapun larangannya mereka jauhi sejauh-jauhnya, termasuk yang makruh. Ingat, makruh itu maknanya secara bahasa adalah apa? Dibenci. Namanya dibenci dilakukannya sekali atau berkali-kali? Namanya dibenci dilakukannya sekali atau berkali-kali? Sesekali. Karena kondisinya darurat.
Nah, di antara tanda orang-orang yang berlomba-lomba adalah apa? Mereka menjauhi yang makruh-makruh. Nah, kalau yang makruh saja dijauhi, apalagi yang haram. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafainahu min 'ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini Al-Qur'an kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang apa? Menzalimi dirinya. Yani salat terus, maksiat jalan. Salat terus, kemudian dosa-dosa masih dia kerjakan. Dia mentauhidkan Allah juga menyekutukannya. Kemudian apa? Faminhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang apa? Muqtasid, pertengahan. Apa ciri mereka? Mengerjakan yang halal, mengerjakan yang Allah perintahkan, kemudian meninggalkan yang sunnah. Anak punya teman ketika kita salat sunnah, anak tanya, antum kok nggak salat sunnah? Kan sing penting sing wajib. Kan ana hadis, ya Rasulullah, apabila aku mengerjakan yang wajib, kemudian aku menjauhi apa-apa yang diharamkan, kemudian aku tidak menambah kecuali hal tersebut, apakah aku akan masuk surga? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah muqtasidun. Apa muqtasidun? Mengerjakan yang wajib-wajib saja. Kemudian apa? Menjauhi yang haram-haram, yang sunnah dia tinggalkan. Tapi yang haram, yang makruh dia jauhi, dia tinggalkan sebelumnya. Ini disebut sebagai apa? Muqtasidun. Kemudian yang terakhir, faminhum sabiqun bil khairat, dan mereka lah ini yang apa? Berlomba-lomba di atas kebajikan. Inilah orang-orang yang Allah sifati, falyatanafasil mutanafisun. Maka golongan ketiga inilah yang dijelaskan oleh Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Inilah golongan orang yang apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, menjauhi yang mubah, yang dapat mengantarkan kepada makruh, bahkan bisa mengantarkan kepada yang haram. Dan ini berat. Bahkan tidak sedikit di kalangan para ulama, mereka meninggalkan perkara yang mubah karena khawatir terjatuh dalam apa? Yang haram. Maka mereka lain yang disebut sebagai sabiqun bil khairat, yang kita sulit untuk menirunya. Contoh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau itu makannya satu kali. Makannya satu kali, minumnya hanya beberapa teguk daripada air. Kita semaput. Tapi makan satu kali, apa dampaknya? Beliau itu bisa menulis lebih banyak. Bahkan pernah beliau diriwayatkan apa? Tidur dalam kondisi apa? Berdiri sambil membaca buku. Subhanallah. Makan satu kali. Jadi kita kuat. Makan pengen telur kadang kunang-kunang. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kadar paling minimal ketika kita menginginkan kebaikan adalah apa? Mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, menjauhi yang makruh, dan menjauhi yang apa-apa yang Allah haramkan. Maka apabila kita mendapati sesuatu yang makruh, jangan kita mengatakan makruh itu maknanya dikerjakan tidak mengapa, dijauhi juga tidak mengapa. Padahal makna makruh itu adalah apa? Sesuatu yang lebih dekat kepada haram sehingga hukumnya adalah makruh. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aqral basal fala taqrabanna musallana." Barang siapa yang makan bawang putih, yang makan bawang, maka janganlah dia mendekati musola kami. Maka para ulama mengatakan seluruh bau yang tidak menyenangkan yang timbul daripada apa yang kita makan atau apa yang mungkin kita bekerja kemudian keluar keringat bau yang tidak menyenangkan, maka hendaknya tidak mendekati musola kecuali setelah membersihkannya. Kenapa? Karena agar menimbulkan apa? Kekhusyuan. Enggak cuma dirinya khusyuk, orang di sekitarnya juga khusyuk. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk menjaga kekhusyuan diri kita dan orang lain.
Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Ayat ini adalah ayat yang menyenangkan. Ayat yang hendaknya kita ulang-ulang. Apabila kita menginginkan kebaikan yang Allah Azza wa Jalla telah gambarkan kepada kita, maka syaratnya hanyalah mudah. Faliyatanafasil mutanafisun. Mudah diucapkan, berat untuk dikerjakan. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhal masykur. Silakan. Monggo. Bagaimana dengan bawang? Tayyib. Bagaimana dengan bawang yang untuk obat? Nah, kalau bawangnya tidak menimbulkan bau, contoh bawang hitam ya. Biasanya untuk obat kan bawang hitam kan? Iya kan, bawang putih yang dibuat jadi bawang hitam kan? Baik. Yang terlarang kata para ulama ini adalah bawang mentah. Kenapa dimakruhkan bawang mentah? Karena baunya, antum kalau habis makan bawang mentah itu yang keluar dari mulut itu baunya lebih keras daripada yang antum makan. Karena ada senyawa yang berubah di situ. Maka yang dimakruhkan di situ kata para ulama adalah apa? Bawang mentah. Adapun bawang matang itu maka di situ dikecualikan. Dia sebagaimana yang lain sudah berkurang kadarnya. Tapi kadar paling minimal adalah apa? Bersiwak. Bersiwak itu perbuatan. Para ulama khilaf. Bersiwak itu ada dua. Ada yang benar-benar perbuatan siwaknya, pakai kayu siwak. Ada perbuatan bersiwaknya, yakni pakai seluruh hal yang bisa menggantikan kayu siwak. Kalau dulu para ulama pakai apa? Baju. Kalau nggak punya siwak mereka apa? Pakai baju. Karena perbuatan daripada bersiwaknya. Ada bersiwak zatnya, ada perbuatan bersiwak. Maka kalau seorang itu telah makan bawang putih bagaimana? Mereka cukup bersiwak. Maka yang dimakna fala taqrabanna musallana itu apa? Jangan dia mendekati musalla sebelum dia membersihkan. Kalau sudah membersihkan, boleh saja. Nah, tadi makanan yang sudah diolah, insya Allah tidak masuk ke dalam larangan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Gimana? Iya, karena apa? Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat itu apa? Mereka mengambil Al-Quran dari lisan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laula anna syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki hina qabla as-salati. Dalam riwayat yang lain fi kulli wudu'in. Dalam riwayat yang lain fi kulli salatin. Kalaulah tidak memberatkan umatku, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk apa? Bersiwak sebelum berwudu atau sebelum salat. Kenapa? Karena malaikat itu mengambil Al-Quran langsung dari mulut orang yang membacanya. Maka jangan kau menyakiti mereka dengan bau yang keluar daripada mulutmu dengan sebab tidak bersiwak. Seperti itu. Ini berkaitan tentang apa? Keutamaan. Maka kalau kita pengen utama tadi, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala kata para ulama, di antara sebab beliau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla karena beliau membersihkan dirinya sebelum beliau menyampaikan ilmu. Beliau mandi, beliau pakai minyak wangi, kemudian beliau apa? Pakai bersiwak, kemudian beliau baru menyampaikan ilmu sehingga Allah Azza wa Jalla muliakan beliau. Ini berkaitan tentang apa? Keutamaan. Allah Ta'ala. Enggak Pak Bu, satu lagi kemudian kita salat. Kalau Ibnu Katsir yang Bapak tahun 774 dia menjelaskan tentang Al-Quran surat An-Nur surat yang ke-24 juz 18 tentang pandangan untuk laki-laki ayat 30 dan untuk perempuan ayat 31. Ibnu Katsir menjelaskan sangat banyak. Terima kasih bisa dijelaskan lagi. Surat An-Nur ayat 24 ayat 30 laki-laki ayat 31 perempuan
An-Nur 31. pandangan. Baik. Baik. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Maka katakanlah bagi wanita-wanita yang beriman agar mereka menjaga daripada pandangan-pandangan mereka. Ini An-Nur untuk para wanita. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang makna tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan menundukkan pandangan ini bisa kita benar-benar menundukkan pandangan kita. Dalam artian kita tidak boleh memandang apa-apa yang Allah haramkan kita untuk memandangnya. Dan ini termasuk bagian daripada tanda Allah Azza wa Jalla menjaga hambanya, sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza ahbabtuhu," kalau aku sudah mencintai hambaku, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi," maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat. Artinya dia akan menundukkan pandangannya daripada apa-apa yang Allah haramkan. Bukan berarti kalau naik motor kemudian, Ustaz, gimana kalau saya naik motor, masa saya menundukkan pandangan? Ya itu jangan, itu harus tetap melihat. Yang dimaksud di sini adalah apa? Menundukkan pandangan daripada yang Allah haramkan. Maka segala sesuatu yang Allah haramkan, maka hendaknya kita apa? Tundukkan pandangan kita. Hanya menundukkan pandangan daripada apa yang Allah haramkan. Lalu bagaimana kalau pandangan tersebut, pandangan yang hukum asalnya boleh, tapi dapat mengantarkan kepada yang haram tadi? Syaddud dzari'ah. Ini perkara-perkara yang hukum asalnya adalah boleh menjadi haram karena haramnya tujuan. Maka pandangan pun sama. Pandangan ini kalau dapat mengantarkan kepada yang haram, dia bisa menjadi sesuatu yang haram. Maka ini maksud ayat tersebut maknanya adalah apa? Sebagai dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, maknanya adalah diperintahkannya kita untuk menjaga pandangan kita daripada apa-apa yang Allah haramkan. Hanya dari apa-apa yang Allah haramkan. Maka dalam ayat tersebut itu berlaku untuk apa? Laki-laki dan perempuan. Karena kalau seandainya ayat itu berbicara tentang laki-laki dan berbicara tentang perempuan secara khusus, maka masuk ke dalam ayat. Nah, dalam ayat An-Nur 31 tadi Allah Azza wa Jalla katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan, menjaga pandangan mereka. Maka sama. Karena pandangan ini akan mengantarkan mereka apa? Daripada menjaga kemaluannya. Karena sebagaimana lagu, cinta itu dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Jadi ini berbahaya. Maka dan kita jangan bercanda. Yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan menundukkan pandangan gini. Kan ada tuh kiai-kiai yang gue maneman mubazir, ayu, jadi kututi cukup pandangannya apa? Pandangannya dikeker. Ini subhanallah, ini termasuk apa? Al-istihza'u bid-din, berolok-olok dengan agama. Maka memandang yang dilarang dalam ayat tersebut, yang Allah perintahkan kita untuk menjaga adalah menjaga daripada apa-apa yang Allah haramkan saja. Adapun dari yang mubah, yang boleh, kemudian yang halal, itu malah justru dianjurkan. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah Iqra. Yang disebut sebagai Iqra itu menggabungkan apa? Penglihatan. Iqra itu menggabungkan apa? Penglihatan, lisan, maka disebut sebagai Iqra. Dan Iqra ini tingkatan kedua setelah sama. Takallam itu tingkatan kedua setelah sama. Jadi mendengar, kemudian berbicara, kemudian menulis, dapat membaca, kemudian menulis. Maka yang Allah Azza wa Jalla larang dalam ayat tersebut hanyalah apa yang Allah haramkan. Adapun selain daripada tersebut, hukum asalnya adalah boleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita, dan semoga
Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan kita dan keadaan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita daripada orang-orang yang ingin merusaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.